في الدنيا والآخرة بشر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua karunia, limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah beri kita kesehatan, keafiatan. Allah beri kita kesempatan dapat berkumpul kembali melaksanakan salat fardu subuh dengan berjamaah, melaksanakan ibadah puasa yang Allah telah wajibkan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan perkumpulan apa yang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini menjadi sebuah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Begitu pula salawat dan salam pun senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita mengharapkan syafaat dari beliau kelak yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kaji kita dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Sampai kita kepada pembahasan masalah ibadah yang zahir, mematuhi perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena sebelumnya sudah kita jelaskan cara mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah dengan melaksanakan kewajiban, dan senantiasa seorang hamba mengerjakan yang sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Artinya kita dengan melaksanakan yang sunnah itu segala perbuatan, segala ucapan yang pernah dikerjakan dan diucapkan oleh Nabi itu namanya sunnah. Apa yang diperbuat Nabi, apa yang diucapkan Nabi dalam hidupnya itu sunnah. Artinya tatkala kita mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang melaksanakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sunnah inilah cara hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak dia mengerjakan sunnah, berarti semakin mirip dirinya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala semakin banyak, semakin mirip dengan Nabi, maka disitulah Allah akan mencintai hamba tersebut. Jadi bukan amalnya yang banyak, bukan ibadahnya sekian ratus rakaat, bukan tasbihnya sekian ribu kadang, tapi bagaimana kita menjadikan diri kita dari pagi sampai pagi pula 24 jam yang kita lakukan, yang kita perbuat sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sunnah. Maka disitulah Allah akan mencintai hamba-Nya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
Allah bukan menargetkan hambanya siapa yang paling banyak ibadah, enggak. Allah bukan mengatakan memuji hambanya dengan siapa yang paling rajin ibadahnya, enggak. Tapi dia bluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Amal yang bagus itu bagaimana? Amal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka di dalam yang pertama ini pembahasan kita adalah tata cara daripada bangun dari tidur kita setiap hari. Bangun subuh sebelum melaksanakan sholat subuh, apa yang disunnahkan sebagaimana Nabi SAW. Apabila kata Imam Ghazali engkau hendak bangun tidur, maka usahakanlah bangun sebelum terbitnya fajar. Usahakan bangun sebelum adzan subuh, supaya ada waktu untuk kita melaksanakan sholat malam namanya. Sholat di sepertiga malam terakhir. Kenapa di malam tersebut? Karena di malam itulah Allah menyeru hamba-hambanya di langit dunia di setiap sepertiga malam dengan seruannya, hal min sa'il la'u'tiyannya, siapa yang hendak meminta aku berikan Allah. Hal min taib, siapa yang hendak bertaubat ku terima taubatnya. Wahal min mustaghfir, wahai orang yang ingin meminta ampunan ku ampuni segala kesalahannya. Itu Allah tawarkan di setiap sepertiga malam, setiap hari. Khusus di bulan Ramadan itu setiap malam dari maghrib sampai subuh. Jadi malamnya kita bulan puasa mustajab doa. Kalau di bulan-bulan yang lainnya itu hanya di sepertiga malam. Khusus malam Jumat itu dari maghrib sampai subuh. Nah, itu khusus malam Jumat. Artinya bila malam yang lainnya di sepertiga malam. Tatkala orang banyak guringnya munajat meminta berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mengena, lebih mesra, kita lebih ada hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Pun siangnya juga tetapi terasa sama kayak orang pacaran, orang berduaan, orang berduaan itu bilanya ini hendak ke maksiat, ke pacaran, pasti yang dicarinya pojokan, yang sunyi, yang gelap, yang kada banyak orang. Kenapa? Bila banyak orang, bila banyak orang pada kaum mesra. Bila banyak orang pada kaum indah suasananya. Tapi tak kala berduaan di keheningan malam, orang pada guring yang ada hanya bunyi binatang saja, maka disitulah ada seorang hamba yang memohon kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonannya. Kita ini apalagi manusia banyak hajatnya, banyak keinginannya, banyak kebutuhannya kita. Maka sampaikan apa yang kita ingin, apa yang kita butuhkan, perlukan di dalam kehidupan dunia, terutama urusan akhirat kita yang belum pasti. Minta di sepertiga malam. Yang hendak bertobat, apalagi kita manusia, dan ada yang terlepas dari yang namanya dosa dan salah dan khilaf baik kepada Allah maupun kepada hamba manusia, maka kita permohonan ampunan dan taubat di sepertiga malam menjelang subuh. Bulan puasa awal bangun kita ibadah, habis sahur awal subuhnya jangan kuring habis sahur, mumpung sudah bangun ambil wudu, sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, minta untuk hajat kita, urusan dunia apalagi urusan akhirat kita. Dunia dimudahkan, akhirat mudahan
dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini problemnya banyak, masalahnya banyak. Minta tolong lawan Allah kada suah, minta hajatnya lawan Allah kada suah. Tapi di sosmed ayahnya, di Facebook inyanya, terus update paling hinanya tuh bang, yang paling kesusahannya tuh bang. Padahal update tadinya di Facebook tadi itu jangan dipakai dasar sebelum subuh. Apa ini keluh kesahkan dalam hidupnya, minta kepada Allah sebelum subuh tersebut. Sahur, habis sahur sebagian kalau 2 rakaat alhamdulillah, kalau 4 rakaat bagus, kalau 6 bagus lagi, sekedar kemampuan kita masing-masing. Makanya disunahkan kata beliau, kalau bangun daripada tidur kita, bangunlah sebelum fajar, sebelum subuh, dan jadikanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam hati maupun zikir di lisan kita sebagai kegiatan yang pertama menyebut Allah. Makanya pas bangun guling sebelum adzan subuh disunnahkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pendeknya, sampai kada hafal, harap anaknya hafal, buat TPA hafal ini. Doa bangun tidur, dan disinilah bagaimana kita agama Islam itu diajarkan semua apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, kada terlepas daripada zikir kepada Allah. Hendak melakukan sesuatu, zikir Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita ingat apa yang kita perbuat ini semata-mata karena bantuan Allah, pemberian Allah, kekuatan dari Allah. Lalu selesai kita melakukan itu, pasti ucapannya alhamdulillah, pujian kepada Allah, bahwa kita bisa melakukan tersebut karena usaha upaya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada upaya, tidak ada usaha, melainkan karena kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mewafatkan kita, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah seorang hamba akan kembali nantinya di akhirat. Nah, ini doanya. Kenapa doanya diajarkan Nabi? Kita dihidupkan kembali setelah diwafatkan, karena tidur itu adalah kematiannya. Kita guling itu mati. Makanya ujar Nabi, al-naum akhul naum, tidur itu saudaranya si mati. Guling kita itu saudaranya mati. Cuman bedanya, terkala kita guling, roh kita tadi itu kembali lagi masuk ke tubuh lalu bangun. Orang yang salajul meninggal dunia, ini guling, rohnya pun naik ke langit Allah Subhanahu wa taala, pada tubuh lagi, maka itulah orang yang meninggal dunia. Makanya kita bersyukur setelah Allah bangunkan kembali dari tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita. Masyaallah. Doa diajarkan oleh Nabi, kata bangun guling sampai begitu. Lain berdoa. Orang bangun guling doa dulu. Kita duduk, habis itu angkat tangan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu pendeknya. Kalau panjangnya di sini Imam Ghazali mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil 'alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
bersyukur kepada Allah atas diberikannya agama Islam dengan kalimat ikhlas, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran yang diajarkan oleh nenek moyangnya Nabi Allah Ibrahim, hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair. Ya Allah, kami meminta Kau bangkitkan pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Wa na'udzubika an tajtariha fihi su'an, dan Engkau jauhkan hari ini kami dari perbuatan yang jelek, yang buruk. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi. Nah, ini doa tatkala kita bangun tidur. Bahkan kata ulama, tatkala kita bangun tidur, baca doa, niatkan di hati kita apa saja niat-niat yang baik yang mau kita perbuat, lakukan di hari tersebut. Karena niat itu karena harus kita memperbuatnya saja sudah bernilai pahala di sisi Allah. Dahulu pernah Nabi Allah Musa alaihissalam kalau melihat di Lauhul Mahfuz, yang mana di sana bertuliskan apabila seseorang berkeinginan berbuat kebaikan belum memperbuatnya, Allah tulis satu kebaikan. Dan apabila dia kerjakan kebaikan tersebut, Allah balas 10 kali kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Apabila dia ingin berniat jahat, maksiat, lalu dia tidak jadi mengerjakannya, Allah tidak menulisnya sebuah kejahatan. Dan apabila dia berniat kejahatan dan memperbuat kejahatan tersebut, Allah hanya menulisnya 1 kali dosa kejahatan saja. Lalu Nabi Musa membaca itu, nyaman benar. Menyebutnya saja dapat pahala, artinya aku ingin melakukan sesuatu dapat pahala, dikerjakan 10 kali lipat pahalanya. Ujar Nabi Musa, ya Allah, jadikan itu umatku. Ujar Allah, itu bukan umatmu wahai Musa. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya orang tersebut. Lihat Nabi Musa saja minta kepada Allah ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Ujar Allah, jangan wahai Musa, kau seorang Nabi dan Rasul sudah cukup derajatnya tinggi di sisi Allah. Ini umatnya Nabi Muhammad yang mereka hanya berniat ditulis kebaikan. Nah, ini tergantung niat kita. Punya banyaknya niat kita, maka disitulah kebaikan. Maka dari pagi niat bangun dulu hari ini hendak cari nafkah, pahala. Karena di jalan bertemu kawangan, hendak mengucapkan, menebarkan salam, pahala. Hari ini hendak berbuat baik, hari ini hendak ini tidak ketemu orang miskin, hendak sedekah. Bila hendak ini bantu orang, bila ini begini begitu, pokoknya niat sepanjang hari itu kita niatkan yang baik-baik. Maka dari pagi tadi kita insya Allah sebagaimana doa bangun tidur kita meminta kebaikan hari tersebut, maka hari kita yang kita jalani itu menjadi hari yang baik, hari yang penuh ketaatan, hari yang dijauhkan oleh Allah daripada hari yang kemaksiatan, hari sial, hari yang dimana seorang hamba bukan bertambah pahalanya tapi bertambah dosanya. Itulah yang disebut oleh Nabi namanya hari sial. Jadi di dalam dunia kita itu pada hari sial, tanggal sial, bulan sial, yang ada hari sial, bulan sial, tanggal sial itu, ujar Nabi, apabila hari itu bukan bertambah kebaikan pahalanya tapi malah bertambah dosanya, itulah namanya hari sial. Jadi dalam agama Islam itu ada seperti pemahaman orang barat. Orang barat anti dengan tanggal 13, nomor 13, nomor sial. Kenapa nomor sial? Kalau kita teliti Pak, tanggal 13 itu bagi orang barat, orang non Islam, angka 13 itu angka sial.
Karena yang namanya babi itu bila melahirkan inya 13 anaknya. Babi itu ujar juga, itu membacanya kayak 13 anaknya lahir banyak, kayak kucing juga banyak. Tapi mamanya atau induknya si babi ini susunya itu 12 aja. Maka yang ke-13 dianggap sial. Karena susu si mamanya si babi ini 12 aja. Namanya isapannya. Maka yang nomor 13 ini dianggapkan oleh orang barat dengan nomor atau angka yang sial. Di film-film banyak nomor 13, nomor sial, hari sial. Atau dalam agama Islam yang banyak tersebar bagi pemahaman kita orang Muslim adalah bulan sial. Bulan Safar biasanya itu bulan sial. Nggak ada dalam Islam yang namanya bulan sial, bulan bala, bulan hati-hati, macam-macam lah. Artinya semua hari bagus, semua bulan bagus. Yang kada bagus bila hari itu bukan bertambah pahala, tapi bertambah dosa kepada Allah, itulah namanya hari sial. Pemahaman-pemahaman seperti itu hanya pemahaman dari agama-agama, ajaran-ajaran terdahulu saja. Macam-macam. Ini jangan perkawinan, jangan sampai kawin aja jangan bulan Safar misalnya kawin bagus. Bagus saya sebentar hari bagus daripada yang berzina kawin akan kemana. Ini ada yang namanya dalam Islam hari sial. Makanya kita meminta kepada Allah setiap bangun tidur, minta supaya hari itu Allah jadikan hari yang baik untuk kita. Lalu kita pun berniat dengan niat-niat yang baik kala kita bangun tidur tersebut. Apabila kau hendak memakai pakaian, maka hendaklah diniati untuk mematuhi perintah Allah. Jadi setelah bangun tadi, kalau ingin rinciannya lebih dalam, karena ini kitab tipis, kitab kecil, pembahasannya ada terlalu luas dan banyak. Kalau kita bangun tidur, berdoa. Yang kedua, bersiwak. Jadi habis biar baca doa, hanya pakai siwak. Makanya siwak sudah digetilang, digaranjang, punya beranjang, yang digetilang. Makanya bisi siwak jangan sebutin aja. Ini bisi siwak sebutin aja. Berikan pula di tasbih. Tasbihnya di dalam sajadah pula, kayak apa? Nggak mau makainya. Dibacul kalau kau ikat mati ulang dibasuh pada semua siwaknya 1 tahun umurnya siwak dalam tasbihnya siwak anda boleh ditilang anda gelas isi air hangat air panas anda boleh masuk situ rendang jadi kan kering siwak itu pada kering bersih. Karena bangun boleh langsung dipakai bersiwak. Nabi setiap bangun tidur siwak. Kalau kita kadang-kadang bersiwak, silakan langsung kamar mandi, sikat gigi. Tapi sikat giginya tadi kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, yaitu bersiwak. Jadi kita biar bersikat gigi, bangun boleh. Niatkan perkara bersikat gigi tadi sengaja itu bersiwak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikat gigi tadi pahala jadinya. Ada sia-sia, gawian kita tidak ada sia-sia. Asal kita niatkan niat yang baik, niatnya bersiwak. Nah, kenapa faedahnya lagi ada siwak? Nabi itu bila akan guring siwak di samping, bila bangun guring langsung dipakai. Itu pertama. Yang kedua, siwak itu dapat mencegah syaitan untuk mendekati kita. Siwak, makanya nanduri siwak ini ya. Insya Allah terbebas dari gangguan syaitan hendak guring kita. Makanya di hari pian jimat anak kecil, bayi
baru lahir biasanya ada jimat tuh. Orang wah ini banyak dijual jimat kari, jimat dari Yaman. Itu adalah susunan ayat doa, lalu dibungkus olehnya, lalu ada tulisan macam-macam. Di situ juga ada siwak pengikat ditempel di bayi. Kenapa? Karena bayi itu dari baru lahir sampai sekian umurnya itu selalu ada jin yang mengganggunya, disebut dengan Ummu Sibyan namanya. Nama jinnya Ummu Sibyan, itu mengganggu anak kecil, anak halus, kita menangis lalu ternyata itu bisa diganggunya oleh Ummu Sibyan tadi. Maka supaya tidak diganggunya, kita doa, kita raja, kita jimat. Di antara jimatnya ada siwak. Karena siwak ini menangkal daripada gangguan syaitan. Ini hebatnya kayu siwak. Halus saja bendanya. Halus 10.000 ulang harganya. Kalau usah biar mengundang orang berbesmi setan, bisa 10.000 aja. Kalau dipakai berkali-kali pulang kada habis, merokok sebungkus habis, sehari habis. Apalagi rokok ini ada yang murah, 20.000, 30.000, 35.000, siwak 10.000, diridhoi oleh Allah, berpahala. Mencontoh Nabi SAW, siwak pahala sholat dilipat gandakan gara-gara bersiwak. Mau ngapain aja dimulai dengan siwak, pahala dari Allah Subhanahu wa taala kada habis 10.000 aja udah murah. Pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah syaitan dia, yang namanya iblis guys. Yang namanya syaitan itu kada pernah senang lawan umat manusia ini apabila ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Allah. Diganggunya terus, diulahnya supaya kita itu sibuk dengan selain apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Siwak padahal halus murah harganya, tapi kenapa jarang kita pakai? Kenapa ngalih mengamalkannya? Sudah kita bawa, ada terpakai. Tapi sebagian sekali ya pakainya. Ada siwak kali kan menggunakannya, tapi merokok. Tapi siwak kita kali nanti. Aman aja pulang, tak tinggal rokok. Apa pun boleh. Apa pun boleh jadi rokok tadi ya. Tak tarawihnya rokok ingat. Tak tinggal tu boleh. Cakanya boleh itu kenapa boleh siwak tinggal pada siwak omongnya tak tinggal orang sama tinggal esok ada ya. Nah itu esok masih ada tarawih awalnya di siwak esok. Padahal kesempatan untuk kita melakukan sunnah Nabi SAW, menggandakan pahala sholat kita dengan bersiwak tak kalah dan melaksanakan sholat tersebut. Tapi itulah kalau urusan akhirat kita sepelekan. Tapi kalau sudah urusan dunia, maka kita semangatnya luar biasa. Buktinya itu kan bagaimana seseorang itu lebih mengutamakan rokoknya ketimbang siwaknya. Ketinggal rokok lawan ketinggal siwak, pasti ketinggal rokok atau belum. Sudah jauh pada rumah, aku mungkar di luar rumah. Mungkar di rumah ada masih pada, tapi kalau enggak mungkar. Belinya di jalan, bahwa puasa, rokok. Tapi siwak lah kita tinggal di rumah, mungkar dulu. Muka masjid biasanya kalau di daerah Mekah, Madinah atau di Yaman itu di sekitar masjid jadi baru siwak. Jadi nyaman bila ketinggal tukar siwaknya. Ada duitnya hutang ya, kawan mau jual. Nah itu biasanya di daerah sana pasti masjid-masjid itu ada penjual siwak. Masya Allah ya sunnah. Nah jadi kita bangun guling bersiwak seperti tadi. Itu faedahnya guling siwak di samping kada diganggu oleh jin, oleh syaitan yang akan mengganggu di dalam
tidur kita tersebut. Bahkan tatkala kita membaca doa, tatkala bangun tidur, itu yang namanya ikatan syaitan. Jadi syaitan itu ada mengikat mata kita. Dalam hadis yang lain, syaitan itu memencingi mata kita. Maka tatkala kita bangun baca doa, yang pertama ikatan syaitan hilang. Lalu kita mengambil air wudhu, ikatan yang kedua hilang. Lalu kita sholat 2 rakaat, maka disitulah ikatan syaitan kepada orang tersebut hilang semuanya. Maka kita pun bisa melaksanakan sholat subuh dengan nyaman. Punya orang bangun daripada pagi harinya, kenapa susah, kenapa berat, kenapa membuka mata ini ngalihnya luar biasa. Karena disitulah inya sedang digenjingi oleh syaitan. Pun kita baca doa, itu ikatan satu hilang. Kemudian berwudu, yang kedua hilang. Lalu kita sholat 2 rakaat. Nah, disitulah ikatan syaitan tadi semuanya benar-benar hilang untuk membuat rasa berat dan malas kita dalam melakukan ibadah di subuh hari tersebut. Makanya habis kita baca doa, bersiwak, ke kamar mandi, bersuci, mau mandikan, mau berwudu kan. Lalu kata beliau, pakailah pakaian dengan niat perintah dari Allah, karena kita menutup aurat hukumnya wajib. Maka tatkala pakai baju, niatkan di hati sahaja memakai baju sebagai menutup aurat dari orang lain. Maka memakai pakaian dari pahala. Jadi bukan hanya pamer aja, hendak dilihat oleh orang, mentang-mentang baju hanya supaya dilihat oleh kawan, tambahnya dosa karya. Maka niatkan tatkala kita pakai pakaian tadi, kita niat di hati kita. Yang namanya niat itu letaknya di hati, tidak perlu diucapkan, bahwa di hati kita berniat memakai pakaian ini sebagai perintah Allah untuk menutup aurat kita. Aurat itu aib atau kemaluan kita. Kalau dilihat oleh orang kita malu, itu namanya aurat. Kalau yang laki-laki antara pusat sampai lutut itu aurat, paha aurat. Jadi jangan paha dibuka walaupun lakian. Kata dia guru yang hendak melihat bujur, kata dia hendak melihat hirang juga guru ayah batis ulut, kata dia orang naksirnya, tapi melihat dosa. Kenapa? Aurat yang membuka dosa aurat. Itu bagi kaum laki-laki, sedangkan bagi kaum perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka tatkala kita pakai pakaian, niatkan, kata Imam Ghazali, untuk mematuhi perintah Allah. Janganlah sekali-kali engkau memakai pakaian tersebut dengan niat untuk riya, pamer kepada orang-orang. Maka jikalau ini yang terjadi, maka engkau akan menderita kerugian. Maka jadi rugi. Memakai pakaian yang harusnya bisa menjadi pahala, tapi malah menjadi ladang dosa karena kita niat pamer riya kepada orang lain. Tapi jangan sampai kita yang melihat orang pakai pakaian yang bagus, kita anggap itu adalah sifat riya atau sombong kepada orang, berarti hati kita yang jelek, berarti prasangka kita yang buruk. Seharusnya seorang muslim kepada muslim lain selalu husnudzon, sangka baik, jangan sampai ada sangka jahat. Dan orang kalau dia berbagus-bagus pada dirinya, itu adalah sunnah. Jangan kita menyambatinya, berprasangka buruk kepadanya. Itu pakaiannya mahal-mahal, pamer aja itu. Nah, berarti itu menandakan diri kita buruk. Karena kita yang sangka buruk dengan orang lain, sangka jelek. Wah, itu pakai perhiasan paling emas yang palsu itu. Nah, buat apa itu yang komentar? Hendaknya emas palsu, emas asli, dan masalahnya urusan ini. Lalu buat apa kita
sangka buruk terhadap orang tersebut. Melihat orang dengan pakaian itu banyak ya, bisa baju, bisa perhiasan, bisa mobilnya, bisa motornya, bisa rumahnya, itu pakaian namanya. Maka tatkala dia dengan mobilnya, dia dengan motornya, apakah orang yang dengan mobilnya bagus itu pasti pamer? Belum tentu. Apakah orang yang dengan motornya bagus itu pasti pamer? Belum tentu. Dengan pakaiannya yang bagus, apakah dia itu pamer? Itu belum tentu. Karena tergantung niat masing-masing. Kalau niatnya bagus, apa niatnya bagus? Wa'amma bi'ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmatmu ya Allah, ungkapkan dengan nikmat tersebut. Maka mungkin dia hanya sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah, dia menikmati nikmat yang Allah beri. Dia pengen ibadah, dia beli tuh pakaian yang bagus. Dia pengen ibadah, dia beli tuh kendaraannya yang paling bagus. Dia pakai handphone, dia beli tuh handphonenya yang paling bagus. Niatnya adalah untuk tahaddus bin ni'mah, syukur kepada Allah, bukan untuk pamer. Kita sebagai orang lain yang menyaksikan dan melihatnya, jangan sangka buruk terhadap orang tersebut. Nah ini hati-hati. Itulah dilatihnya kita untuk menjaga hati kita, supaya jangan sampai sangka buruk pada orang lain. Dan itu sebuah perintah kita untuk tahaddus dunia, apalagi untuk ibadah urusan akhirat. Ibadah rezeki itu datangnya dari Allah, memintanya kita kepada Allah, lalu kita peruntukkan rezeki tadi untuk Allah. Punya duit, siapa yang beri duit? Orang lain yang memberi kita. Orang lain yang memberi kita dari mana dia dapat duit? Dari fulan-fulan, pasti ujungnya dari Allah, nikmat tersebut. Maka tatkala kita dapat nikmat tersebut dari Allah, maka kita gunakan nikmat itu untuk Allah. Punya harta, dalam urusan ibadah kita berlomba ibadah dalam keadaan yang paling bagus. Punya ya ibarat bajunya bagus, punya celananya bagus, punya kendaraan rumahnya yang bagus, semampunya kita untuk menampilkan bahwa inilah wahai Allah tahaddus bin nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah kesunnah karena Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan suka yang indah-indah. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW itu di dalam kantongnya beliau itu kada lepas dari 3 benda. Nabi itu selalu membawa minyak rambut, membawa minyak harum. Nabi itu selalu membawa siwak di kantongnya. Yang ketiga, Nabi itu selalu membawa sisir di kantongnya. Minyak harum menunjukkan bahwa Nabi itu menjaga stylenya senantiasa harum. Nabi kada senang bila ada bau kada nyaman. Padahal Nabi itu jangankan berminyak harum, tanpa minyak harum pun sudah harum. Nabi itu jangankan kada berminyak harum, berkeringatnya pun keringatnya bau harum sudah. Bayangkan orang yang harum, berkeringatnya saja harum, senang pula pakai minyak harum, itu ya apalagi harumnya sudah. Kita ini awak sudah kada harum, membapaluhan bau masak, kada judulnya harum, ini paling harum. Lihat Nabi senangnya harum, menunjukkan Nabi itu menjaga penampilan, kada mau mengganggu orang dan senang tampil wangi. Kedua, Nabi selalu bawa siwak, menunjukkan bahwa Nabi itu senang kebersihan. Jadi kadang-kadang senang kalau mulutnya bau, Nabi bersiwak. Kalau giginya kotor, Nabi bersiwak. Menunjukkan Nabi memperhatikan kebersihan tubuhnya. Yang ketiga, Nabi selalu membawa sisir untuk merapikan rambutnya, karena Nabi itu rambutnya lumayan panjang.
Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi itu senang kerapihan, wangi, bersih, rapi itu adalah sifatnya seorang muslim mukmin, itu harus. Makanya ada kaidah di dalam Islam kita, an-nadhafah minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Di sekolahan jurnal tulisan di dinding, tapi diamalkan kadang. Padahal Indonesia negara mayoritas muslim, harusnya muslim, maka negara kita ini harusnya bersih, an-nadhafah minal iman. Tapi kenapa ucapan an-nadhafah minal iman ini malah banyak diamalkan oleh orang barat? Buktinya negara tetangga kita aja bersihnya luar biasa. Singapura bersih, bahkan merokok pun ada bisa sembarangan, denda sekian dolar, ada khusus tempatnya merokok, buang sampah sembarangan denda. Kita di sini rokok di mana aja, di WC di rokok, di Indonesia ini harusnya di sana khusus tempatnya. Begitulah Islam mengajarkan ini biar kita sadar bahwa agama kita yang diajarkan dibawa oleh Nabi ini agama yang luar biasa sempurna, agama yang mengajarkan kebersihan, kerapihan, ketertiban, dan bagaimana adab akhlak dari bangun tidur sampai bangun lagi dari tidurnya, semua diajarkan oleh Nabi untuk kita amalkan agar kita itu menjadi manusia yang bukan hanya dunianya bagus, tapi akhiratnya mendapatkan ridha pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya kata beliau, jangan sampai terkadang memakai pakaian dari dalam keadaan riya atau pamer. Nah itulah adab tatkala kita bangun daripada tidur kita. Habis itu ya silakan kita sholat ke masjid dan lain hal sebagainya. Yang kedua, tata cara masuk kamar mandi atau toilet atau WC. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kaji kita di dalam Bidayatul Hidayah. Inilah pembahasan Bidayatul Hidayah itu mengajarkan kita dari bangun guling sampai guring lagi, bagaimana sunnah Nabi agar keseharian kita itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi 24 jam waktu kita sehari itu ibadah hanya tulisan saja. Dengan kita mencontoh bagaimana keseharian Nabi SAW. Dari bangun tidur kita masuk WC. Maka di dalam masuk WC juga ada adab, ada tata cara, ada sunnah yang harus kita perhatikan. Walaupun sepele, tapi jangan kita anggap remeh, karena yang namanya sunnah itu akan menghadirkan pahala, ridha Allah, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita amalkan, insyaallah. Jadi bangun guling, kalau diamalkan doanya dihafali, pakai doanya yang kali ingat, buka HP-nya, ketik di Google-nya misalnya, atau di buku anak-anak kita banyak tuh PPA, PPK, doa bangun tidur, hafalkan. Kada hafal dua, tulis, tempel di jendela, di ranjang, di dinding ranjang. Jadi bila bangun guling, doa melihat tulisan. Jangan bangun guling HP ya. Kita zaman ini HP apa-apa, handphone yang dilihat. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas وجعلنا الذين قوم ينفعون يا رب العالمين في فقهنا ويوم الدين وعلمنا من القرآن العظيم وعلى كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.